teman-teman, jadi ketemu lagi dengan saya. Kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman melakukan pengecekan pada alat keselamatan, terkhususnya life teman-teman ya, life atau survival craft. Mana ini salah satu alat yang juga penting teman-teman ketika terjadi suatu hal yang berbahaya yang mengharuskan kita melakukan abandonship atau meninggalkan kapal teman-teman. Maka alat ini atau life ini adalah salah satu alat yang sangat vital atau penting kita rawat atau perhatikan teman-teman. Jadi kali ini saya mau mengajak teman-teman apa saja sih yang harus kita perhatikan dan apa saja yang harus kita cek atau lakukan maintenance agar pada saat kita melakukan pengoperasian atau perilisan dari life ini semua bisa berjalan dengan lancar dan bisa menyelamatkan kita semua teman-teman. Jadi ikuti saja apa saja yang harus kita cek dan kita rawat. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah ada life teman-teman atau survival craft. Nah di sisi kiri saya ini ada 2 teman-teman. Jadi di atas kapal saya itu ada 4 teman-teman ya. 2 di kiri, 2 di kanan teman-teman. Jadi ada 4. Nah yang harus kita perhatikan tuh gini teman-teman ya. Kita harus perhatikan ini dulu teman-teman. Tanggal inspeksi terakhir teman-teman atau servis terakhir. Nah kita harus perhatikan dia jangan sampai lewat atau lewat dari tanggal inspeksi berikutnya teman-teman ya. Kita harus perhatikan ini teman-teman. Ini inspeksinya 11 Juli 2024. Nah untuk next inspeksinya tuh di tanggal 10 bulan Juli 2025 dari tahun depan teman-teman. Kita harus perhatikan ini jangan sampai lewat ya teman-teman. Terus kapasitasnya berapa ini kita harus perhatikan teman-teman. Kemudian ini teman-teman, kita harus melakukan pengecekan pada SRU teman-teman atau hydrostatic release unit teman-teman. Ini harus kita perhatikan ya teman-teman, jangan juga sampai expire. Di sini ada tanggal ini teman-teman, kita cek. Ini ada tanggal expire teman-teman ya. Apa nggak kelihatan? Di 2026 di bulan Juli teman-teman ya. Jadi kita harus melakukan pengecekan pada SRU ini, terus ininya juga teman-teman, jangan ada yang berkarat. Nanti kalau berkarat dia susah dilepas teman-teman ya. Perhatikan segelnya juga teman-teman. Terus ininya teman-teman harus pastikan terikat ya teman-teman. Ini seperti painter line ini teman-teman. Jadi ini dia harus terikat di sini teman-teman ya. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan secara rilis manual, ini bisa otomatis memotong teman-teman karena dia sudah terikat di SRU ini teman-teman ya. SRU ini dia adalah seperti alat pemotong otomatis teman-teman. Jadi ketika kapal tenggelam di kedalaman 4 meter, minimal tuh di 4 meter teman-teman ya. Maksimal di 4 meter teman-teman. Dia akan melakukan pemotongan otomatis teman-teman. Jadi ininya akan terpotong ini teman-teman. Ini akan memotong ini teman-teman. Dan otomatis setelah ini terpotong, ini kan akan tertarik teman-teman. Ini kan akan tertarik ke dalam ya. Ini akan tertarik karena kan kapal tenggelam nih. Kapal tenggelam, ini kan akan tertarik. Nah, otomatis ini tertarik teman-teman. Nah, ini adalah painter line ini teman-teman. Jadi painter line ini akan melakukan penarikan di sini teman-teman. Nah, setelah ini ditarik maka otomatis life nya akan terbuka. Akan terbuka seperti ini teman-teman. Ini akan terbuka. Nah yang harus kita cek itu di SRU-nya, SRU painter line-nya ini teman-teman. Kemudian ini juga nggak kalah penting teman-teman ya. Ini seperti penyangga ya teman-teman, penghalang lah. Jadi ketika ini dirilis, ininya bisa dibuka teman-teman ya. Nah kita harus melakukan pengecekan ininya teman-teman. Dia harus selalu diberi grease atau oil grease teman-teman ya, agar dia gampang dan tidak berkarat. Jadi gampang dibuka dan tidak berkarat teman-teman. Kemudian teman-teman harus memperhatikan laptop teman-teman ini harus memiliki nama kapal teman-teman ya. Nama port registry juga teman-teman harus diperhatikan ya. Seperti ini harus ada nama kapal dan port registrinya. Terus sama juga di sini juga harus teman-teman. Ini tabung ini berisi
tanggal servisnya teman-teman setiap tahunnya. Nanti dia diisi seperti kertas dia teman-teman, baru dimasukin ke dalam seperti kertas dia teman-teman ya, dimasukin ke dalam ini tanggal dan setiap tahun kapan aja dia melakukan servisnya teman-teman ya. Terus ini juga teman-teman harus ada next servisnya teman-teman, tanggal seperti ini. Next service harus kita perhatikan, dia tetap bisa terlihat teman-teman ya, biar tidak terjadi satu kesalahan nanti ketika ada inspeksi dari pihak PSG teman-teman. Terus ini juga beltum pengikatnya juga kita harus perhatikan, dia dalam keadaan menahan teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk live wrap ini ada dua tipe perilisan teman-teman. Jadi ada yang tipe rilis secara manual, ada yang menggunakan kren teman-teman. Jadi teman saya ini rilisnya secara manual teman-teman ya. Jadi ketika kita buka ininya teman-teman, ininya belting pengikatnya ini. Kalau kita melakukan secara manual, kita buka teman-teman, kita kendorkan ini terus terbuka, dia akan tertahan di situ teman-teman ya, tertahan di penyangga itu makanya saya bilang tadi penyangganya itu penting. Nah ketika kita melakukan pembukaan itu dia tertahan di situ, terus kita angkat dan kita lempar teman-teman. Di live wrap ini harus bisa bertahan atau terbuka di minimal 18 meter teman ketinggian. Jadi dia tuh harus bisa terbuka teman-teman secara optimal ya. Itu sesuai peraturannya teman-teman, sesuai dengan SOLAS regulasi SOLAS chapter nomor 3 regulasi nomor 16 teman-teman. Jadi live wrap ini harus bisa terbuka di minimal ketinggian 18 meter teman-teman. Dan juga harus bisa menampung setengah atau seluruh dari awak kru kapal di setengah posisi penempatan dari live wrap ini teman-teman. Seperti teman-teman saya ini kan ada dua. Jadi di sebelah kiri ini, di sebelah sisi ini harus bisa menampung seluruh awak atau seluruh kru di atas kapal teman-teman. Itu sesuai dengan peraturannya teman-teman ya. Maka kita lihat ini ada kapasitas teman-teman ya. Kapasitas 20 orang. Nah, di kapal saya kan ada 20 orang. 19 orang krunya. Jadi dia satu ini bisa menampung satu set kru saya teman-teman. Jadi dia sesuai peraturannya harus bisa menampung seluruh awak kapal di satu posisi atau di satu penempatan dari live wrap teman-teman. Sesuai dengan peraturan SOLAS chapter 3 regulasi nomor 16 yang kemudian dikembangkan lagi di IMO book atau buku keluaran IMO di LS aku teman-teman. Teman-teman boleh baca apa aja sih dalamnya ini, apanya. Ini teman-teman isinya alat-alat untuk kita menyelamatkan diri ya teman-teman ya. Bisa ada anchor atau alat makanan bisa ada di situ, air minum. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukin bekas-bekas dulu waktu kita melakukan penggantian isi atau melakukan servis pada live wrap ini. Kita punya beberapa hal atau beberapa isi atau beberapa equipment yang ada di dalam live wrap ini teman-teman. Nanti saya tunjukin di video berikutnya. Terus kemudian setelah kita melakukan pengecek itu, kita perhatikan ini teman-teman, harus mempunyai poster teman-teman ya. Di sini ada live wrap launching ini sistemnya teman-teman. Jadi kita seperti saya bilang tadi kan teman-teman, ininya harus kita perhatikan. Ini dia sebagai penggantung atau penahan dari belting tadi teman-teman. Terus ininya harus kita perhatikan. Nah, ini harus ada poster seperti ini teman-teman ya. Karena ini juga penting ketika ada pemeriksaan yang harus ada poster. Terus ada IMO stiker teman-teman. Ini harus kita perhatikan, harus ada di sekitaran dari live wrap ini teman-teman. Nah untuk ininya teman-teman, saya selalu melakukan penyemprotan teman-teman, penyemprotan menggunakan WD-40 teman-teman. Saya selalu melakukan penyemprotan biar dia tidak berkarat. Sebenarnya dia tidak keset teman-teman ya. Minimal dia bisa dibuka gampang lah ketika kita melakukan perilisan secara manual teman-teman. Kemudian untuk yang tadi saya bilang sebagai penyangga itu kita harus melakukan menggunakan grease teman-teman atau oil grease agar dia gampang untuk dibuka atau di ini teman-teman ya, dilepas teman-teman. Jadi kita bisa melakukan perilisan secara manual dengan
cepat dan gampang teman-teman. Nah, setelah melakukan pengecekan daripada semua ini teman-teman harus perhatikan ini teman-teman, lampu ini teman-teman ya, harus menyala, karena ketika kita melakukan perilisan di tengah malam atau di malam hari teman-teman, kita bisa mendapat pencahayaan teman-teman ya. Ini dia ada ini switchnya, perhatikan teman-teman. Nah, dia harus menyala, dia menyala teman-teman ya. Terus kemudian setelah kita melakukan perilisan teman-teman, nah kita anggaplah ini sudah kita rilis teman-teman ya, dan terbuka, kita harus memperhatikan juga teman-teman, itu ada, itu namanya embarkation ladder teman-teman. Jadi ketika kita sudah melakukan perilisan teman-teman, setelah kita merilis ini dan terbuka, kita kan mau turun nih teman-teman ke air ya. Nah, kita turun melalui tangga itu teman-teman. Nah, kita juga harus memperhatikan dari lampu ini teman-teman. Lampu embarkation ladder ini harus tetap menyala, karena ini satu paket teman-teman, ini satu paket ya. Ketika kita melakukan maintenance ini atau perawatan dan pengecekan pada laptop teman-teman, kita perhatikan lampu semuanya, speaker segala macam, itunya penyangganya dan SRI-nya. Kita harus juga perhatikan yang namanya juga pada embarkation ladder teman-teman. Terus lampunya juga kita perhatikan dia tetap menyala, karena ketika kita sudah melakukan perilisan pada ini, pada laptop, kemudian kita turun dari sana, kita harus mendapat pencahayaan kan teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan cahaya dari lampu ini teman-teman, lampu embarkation ini teman-teman. Jadi kita harus satu paket ya teman-teman. Dan kita melakukan weekly check pada laptop, kita harus perhatikan SRU, stiker, lampu, terus itu penyangganya, terus beltingnya, stiker ini tuh, posternya, stiker ininya, kemudian embarkation laddernya teman-teman, tangga embarkasi itu, terus kemudian lampu ini teman-teman. Jadi kita harus perhatikan teman-teman ya, ini satu paket yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan weekly check pada alat keselamatan survival craft teman-teman. Jadi aku rasa itu aja yang bisa saya bagi untuk kali ini teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya.